Dan alhamdulillah lagi way further, lebih jauh lagi alhamdulillah dari seluruh firqah-firqah Islam yang ada, Allah tunjukkan hati kita kepada firqah yang hak ini, kelompok yang hak ini. Berapa banyak orang yang lahir di muka bumi nggak kenal agama yang hak sehingga dia mati di atas kekafiran? Atau berapa banyak orang yang lahir udah Islam tapi dia masih kubek-kubek kuburan sama menyan, dikunyah mulut tuh menyan sama dia, iya nggak? Dan mati di atas hal itu. Padahal dia udah lahir Nah, kita alhamdulillah dari seluruh hamba-hamba Allah kita ditakdirin lahir dari keluarga yang udah syahadat. Dari seluruh hamba yang ditakdirkan udah syahadat, kita ditakdirkan mengenal satu jalan yang hak ini. Yang dimana para kaum muslimin yang lain umumnya tidak berada di atas jalan yang hak ini. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Melanjutkan pembahasan kita dari Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Masih menjelaskan perkataan beliau rahimahullah dalam pembukaan kitab ini. Setelah berhamdalah, ya, mana beliau berkata rahimahullah di dalam pembukaan kitab ini, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus utusannya membawakan hidayah, membawakan agama yang hak, liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Dengan tujuan untuk memenangkannya di atas seluruh agama, dan cukuplah Allah sebagai zat yang maha menyaksikan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi bahwa la ilaha illallah, tiada sekutu baginya, iqraran bihi wa tauhidan, sebagai bentuk penegasanku akan tiada Tuhan yang hak untuk diibadahi melainkan hanya Ia, dan sebagai bentuk pengesaanku kepadanya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya serta utusannya, sallallahu alaihi ala alihi wasallim tasliman mazida. Kemarin telah kita jelaskan sampai perkataan beliau rahimahullah, liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawakan huda, membawakan hidayah. Dan kemarin kita telah jelaskan hidayah dan pembagiannya, ya. Baik ada irsyad, ada taufik, dan kemudian tahapan-tahapan hidayah taufik kemarin telah kita jelaskan, ya. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Untuk memenangkan agama tersebut di atas seluruh agamanya. Liyu'liyah, maknanya adalah untuk mengagungkannya, meninggikannya, ala jami'il adyan, di atas seluruh agama, bil hujjah wal bayan wal jihad, dengan hujjah, dengan keterangan, dan juga dengan jihad. Hatta yadhara ala mukhalifi, sehingga agama tersebut menjadi lebih berkuasa, ya, lebih tampak daripada agama-agama yang menyelisihinya, min ahlil ard, dari para penduduk bumi, min Arab wa ajam, baik dari golongan Arab ataupun non-Arab, milliyina wa musyrikin, ya, baik mereka yang mengikuti agama ataupun kaum musyrikin. Wa qad waqa'a dzalik, dan benar hal tersebut telah terjadi. Fa innal muslimina jahadu fillah haqqa jihadi, sesungguhnya kaum muslimin telah berjihad di jalan Allah hatta ittasa'at riq'atul bilad al-islamiyah, sehingga semakin luas, ya, negeri-negeri kekuasaan kaum muslimin, wantashara hadzal din, dan tersebarlah agama ini fil masyariqi wal magharib, di bagian timur dan barat bumi. Perkataan beliau rahimahullah, wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai zat yang maha menyaksikan, ya. Maksudnya cukuplah Allah sebagai zat yang maha menyaksikan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam benar datang membawakan hidayah dan membawakan agama yang hak, ya. Cukuplah Allah sebagai zat yang maha menyaksikan, maknanya adalah menyaksikan, muttali' ala jami' af'alih wa nasiruh ala a'daih, yakni di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memantau seluruh aktivitas Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan Allah akan memenangkannya menghadapi seluruh musuhnya, ya.
Wa fi dzalika, dan di dalam fenomena tersebut dilalah terdapat clues, petunjuk, qati'ah, ya. Terdapat kekuatan hujjah, ya. Ala sidqi hadzal rasul, akan benarnya rasul ini. yakni bahwasanya rasul ini datang membawakan kebenaran, bukan kedustaan. Idlaukan muftarian la ajalahullahu bil uqubah. Karena kalau Rasulullah Muhammad SAW datang membawakan kabar yang dia buat-buat, okay? Membawakan kebohongan bukan kebenaran, niscaya Allah akan menyegerakan hukumannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, jadi bahwasanya Allah sebagai zat yang maha menyaksikan, ini menjadi hujah yang sangat kuat akan kebenaran agama dan keterangan dan petunjuk yang dibawakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah maha menyaksikan, kalau Muhammad bohong Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan langsung menurunkan hukumannya ke atasnya, ya, bukan justru akhirnya mempertahankannya, menolongnya, menjaganya, membelanya dan memenangkannya atas kaum-kaum yang menyelisihinya. Iya gak? Dalam hal tersebut terdapat petunjuk yang sangat kuat bahwasanya memang benar agama yang dibawakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar adanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, "Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin." Allah berfirman, andai saja Muhammad ngarang-ngarang ke atas nama kita, okay? Ba'dal aqawil, yakni dengan sebagian perkataan-perkataan ngarang-ngarang gitu, yakni buat-buat bukan dari kita apa yang dibawakan olehnya gitu. Niscaya kami akan seret dia dan kemudian kami akan putus pembuluh jantungnya langsung. Allah sendiri berkata demikian Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Haqqah, ya. Wa asyhadu an la ilaha illallah, kemudian perkataan beliau rahimahullah, dan aku bersaksi bahwa la ilaha illallah. Bujeng kolbet nih ya, nyem lu, ya, apa lupa? Dan aku bersaksi bahwa la ilaha illallah, maknanya uqirru wa a'tarif, maknanya aku menegaskan dan aku mengakui Allah ma'budu bihaqqin illallah, bahwa tidak ada zat yang hak untuk diibadahi melainkan hanya Allah. Ya. Perkataan beliau, wahdahu la syarikalah, Allah satu-satunya, tiada sekutu baginya. Yani fi hatainil kalimataini ta'kid lima tadammanathu syahadat an la ilaha illallah. Dua kalimat ini, yani dua kata ini menjadi penekanan atas nilai yang dikandung di dalam ungkapan la ilaha illallah. Ya, minan nafi wal itsbat. Penekanan makna nafi dan itsbat, ya. Itu pernah kita jelaskan bahwa la ilaha illallah mengandung dua unsur, yaitu nafi dan itsbat, yang enggak boleh salah satu lepas dari yang lainnya. Nafi di dalam kata la ilah, tiada Tuhan sama sekali. Tuh, nafi, menafikan. Ya. Baru illallah, kecuali hanya Allah. Yang tidak ada Tuhan sama sekali yang hak untuk diibadahi. Hak di sini lawan kata batil, ya. Tidak ada sama sekali Tuhan yang hak untuk diibadahi. Dah, la ilah, ini nafi. Okay? Illallah, tuh, kecuali hanya Allah, ini isbat, menegaskan, menetapkan bahwa Allah satu-satunya. Okay? Kalau cuma dinafi, di la ilah doang seseorang, maka dia jadi atheist, jadi ateis, mulhid dia. Ya kan? Kalau seseorang cuma mengisbat doang, kalau cuma bilang Allah adalah Tuhan, maka jadi musyrik dia, karena belum tentu dia menafikan Tuhan lain selain Allah. Demikian kaum musyrikin yang dihadapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengakui bahwa Allah itu Tuhan juga, tapi belum mau menafikan Tuhan lain selain Allah. Tuh, maka nafi dan isbat, la ilaha illallah. Dan bangsa Arab sangat memahami hal tersebut. Mereka tahu konsekuensinya dan mereka tahu maknanya. Kalaupun mereka mengakui bahwa Allah juga adalah Tuhan dan kuasa alam semesta ini ada pada Allah, tauhid rububiyah, tapi suruh bersaksi bahwa la ilaha illallah, mereka nggak mau. Ya, demikian makna la ilaha illallah. Nafyul ilahiyah amma siwallah, yakni menafikan segala bentuk
Tuhan, ketuhanan yang disembah selain hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa itsbatuha lillah, kemudian menetapkannya hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pada wahdah, pada ia satu-satunya, takkid lil itsbat. Ini penekanan terhadap makna itsbat. Yani menegaskan hanya bagi Allah, hanya milik Allah. Ya, gelar sebagai Tuhan yang hak untuk diibadahi. La syarikalah, tiada sekutu baginya, takkid lin nafi. Ini penekanan untuk makna nafinya. Pada makna la ilahnya, yani la syarikalah, tiada sekutu baginya. Faqauluh iqraran bihi wa tauhidan, dan juga perkataan Syekhul Islam rahimahullah, iqraran bihi wa tauhidan, sebagai bentuk penegasan diriku baginya dan bentuk pengesaanku terhadap zatnya, gitu. Masdaran muakkidan li ma'na al-jumlah as-sabiqah. Ini dua hal, dua masdar yang masih menekankan makna yang sama tadi, yakni makna nafi dan makna itsbat. Perkataan beliau rahimahullah, wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak untuk diibadahi melainkan Allah, ila akhiri, sampai akhir perkataan beliau. Oke, maknanya juga adalah iqraran bil lisan wa tauhidan. Maknanya ini adalah pengikrar dariku dengan lisanku dan sebagai bentuk tauhidku. Ai ikhlasan fi kulli ibadah. Maknanya sebagai bentuk pengikhlasanku hanya baginya dalam segala bentuk ibadah yang kulakukan. Baik qauliyah ataupun fi'liyah atau i'tiqadiyah. Baik ibadah-ibadah yang berupa ucapan atau ibadah-ibadah yang berupa aktivitas atau ibadah yang berupa keyakinan. Maka semua itu hanya aku ikhlaskan hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qauluh, dan perkataan beliau rahimahullah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, yakni utusannya. Ya, kemarin telah kita jelaskan, rasul, yang membedakan rasul dari nabi adalah risalah. Rasul datang bawa risalah, yakni bawa undang-undang baru, membawa syariat baru yang menyempurnakan syariat yang dibawa oleh Rasul sebelumnya. Berbeda dengan Nabi. Nabi hanya datang membawakan dan menyerukan kepada syariat Rasul yang diutus sebelumnya, begitu. Ya. Nah, syariat tersebut, risalah tersebut, undang-undang tersebut dilambangkan dalam kitab biasanya. Ya, Rasul datang membawa kitab, Nabi enggak. Ya. Nabi datang menyeru manusia kepada nilai, pada syariat yang diseru oleh Rasul sebelumnya yang diutus sebelumnya, ya. Uqir bil lisani wa a'taqidu biqalbi. Nah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya serta rasulnya. Maknanya aku tegaskan dengan lisanku, dengan lidahku. Wa a'taqid biqalbi, dan aku yakini dengan hatiku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala arsala abdahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang hambanya yang bernama Muhammad ilan nasi kafah, kepada seluruh manusia, lianna syahadah li hadzal rasul, dan bahwasanya kesaksian terhadap rasul tersebut berrisalah, bahwasanya ia memang membawakan risalah, makrunah bi syahadah lillah bitauhid, itu senantiasa direndengkan, disandingkan dengan kesaksian tauhid bagi Allah Subhanahu wa taala pada la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu harus selalu diiringi dengan Muhammadar Rasulullah untuk syahadat. Nggih? La takfi ihdahuma 'anil ukhra. Enggak cukup yang satu tanpa yang lain. Nggih? Seorang hamba hanya mengakui bahwa Rasul adalah utusan Allah, tapi dia enggak mau bilang la ilaha illallah, enggak kaci Islamnya. Seseorang mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, tapi nggak mau mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah, nggak kaci juga Islamnya. Ya, kalaupun dia berbuat seluruh kebaikan. Ya, jadi riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammad biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la yasma' biyya ahadun min hadhil ummah." Tidaklah mendengarku seorang pun di antara umat ini, ya, Yahudiyun atau Nasrani, Yahudiyun kan atau Nasrani, baik dia adalah orang Yahudi atau orang Nasrani, thumma yamut, kemudian dia mati,
Walam yu'min billadzi ursiltu bih, dan dia masih belum beriman kepada apa yang aku diutus dengannya, illa wa kana min ashabil jahim, atau min ashabin nar. Kecuali pasti orang tersebut fix menjadi penduduk neraka. Jadi seseorang beriman kepada Allah dan kemudian berbuat baik sepanjang hidupnya tapi nggak mau beriman kepada Rasul, terhitung kafir dan fix penduduk neraka. Dapat ya? Hah? Ini jangan, karena beberapa orang filsafat ngobok-ngobok hal ini. Seseorang mengakui bahwa la ilaha illallah, berbuat baik sepanjang hidupnya tapi nggak mau beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kemudian dia masih bisa masuk surga? Ini orang-orang filsafat nih ngobok-ngobok pertanyaan demikian dan memberikan possibilities, kemungkinan-kemungkinan. Ya, dia berkata, oh saya bisa jadi. Jawabannya masih bisa jadi masuk surga. Hujahnya adalah apabila seseorang lompat dari Burj Al Khalifah katanya. Lompat ke bawah. Tahu Burj Al Khalifah? Dubai. Lompat ke bawah. Apakah 100% pasti dipastikan mati? Atau masih ada 0,00000% kemungkinan dia masih hidup? Gitu katanya hujahnya. Gila. Bego. Siapa tuh yang ngomong gitu? Zakir Naik. Ya, dia orang filsafat, dia bukan ahlus sunnah. Dia dengan aktivitasnya terserah, tapi seorang muslim, ahlus sunnah menuntut ilmu sama dia salah. Ngaco lo, belok ntar yang ada. Tapi dia dengan aktivitas yang ngadepin para kafir, ya terserah dia udah urusan dia sama Allah. Kita serahkan kepada Allah urusan. Tapi apakah dia ahlus sunnah yang membawakan, menunjukkan kepada hidayah? Enggak, bukan. Ngaco, awas. Ya. I could list 100 things that Allah subhanahu wa ta'ala couldn't do. Aku bisa bikin 100 hal, daftar hal-hal yang Allah tak mampu melakukannya. Bisakah Allah membuat batu yang begitu besar sampai Allah sendiri nggak kuat mengangkatnya? Itu kan gila gak? Ini pertanyaan-pertanyaan orang filsafat, ngaco. Ya, makanya jangan asal bejenggot, asal ngatung terus lo dengerin, jangan. Ya, terus asal ngetop di medsos, di YouTube, terus jago debat, terus langsung lo dengerin, jangan, ntar lo gila. Jangan. Ya. Dan kemudian cara dengan perdebatan. Sejak kapan ahlul Islam, ahlul din, apalagi ahlul sunnah menjadikan kebenaran patokannya pada perdebatan? Sejak kapan? Sejak kapan? Perdebatan ini, kuat-kuatan orang itu bisa jadi dia setelah perdebatannya sampai rumah, oh iya itu jawabannya itu, aturan tadi gue jawab tuh, kan bisa begitu kan? Ya kan? Jadi nggak bisa perdebatan, momen di tempat menjadi patokan kebenaran, yang menang debat berarti benar. Itu bodoh, orang yang berpikir begitu tuh bodoh. Makanya Imam Malik pas lagi selonjoran disamperin sama orang Murji'ah dan berkata kepadanya, ya Abdullah, wahai hamba Allah, dengarkan dariku sebuah kalimat, dengan itu aku akan berdiskusi denganmu. Dan kalau aku dapat mematahkanmu, kau akan mengikutiku. Gitu. Gimana? Kalau kau dapat mengalahkanku, gimana nanti? Iya, kau jadi mengikutiku, katanya. Imam Malik ngikutin dia. Oh gitu. Ntar kalau kita berdua ketemu satu orang yang dapat mengalahkan kita lagi, gimana? Ya kita mengikuti dia. Tuh, lihat. Terus aja pindah-pindah agama lu. Kenapa? Matokin ke debat. Akhirnya Imam Malik berkata, wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah mengutus Muhammad SAW dengan agama yang satu. Dan aku lihat kau ini orang yang rajin pindah-pindah agama. Kenapa? Mematokkan agamanya pada perdebatan. Cuma perdebatan. Sampaikan hujahmu, sampaikan. Dengan tulisan, dengan video, tegaskan. Kumpulin hujahmu, sampaikan. Mereka hadir debat ini. Enggak. Ini kan hadir mubahalah, yuk. Enggak ada juga yang mau datang buat tantangin. Ngapain debat? Kayak orang Bahlul. Iya kan? Oke, maksudnya jangan terus, maksudnya begini, bentuk hidayah, petunjuk, yang agar kita tahu ngambil petunjuk tuh dari mana gitu loh. Jangan melihat seseorang yang sangat memukau dengan retorika dan perdebatan yang luar biasa, kemampuan berdebat yang luar biasa, langsung kita jadikan patokan petunjuk. Nah itu keliru, oke? Keliru hal tersebut, pada kita keliru.
Oke? Di kita malah justru ada konsep menghindari perdebatan. Karena kita telah meyakini kebenaran agama kita. Mereka yang masih memperdebatkan agamanya nih, hakikatnya mereka belum yakin sama agama mereka sendiri, masih mau ngetes, masih ada agama lain gak yang bisa ngalahin gitu. Yang udah yakin ngapain debatin? Iya gak? Tuh, jadi nggak ada seorang pun di antara umat yang Muhammad SAW diutus padanya, mau dia agama dia Yahudi, Nasrani atau musyrik, setelah Muhammad diutus dan dia sudah mendengar, tentang seruan Muhammad SAW, terus dia masih belum beriman kepadanya sampai dia mati, kecuali fix pasti dia penduduk neraka. Mau dia do gooders sebesar apapun, mau dia orang yang berbuat baik, muhsin, do gooders, ya do good. Oke, ya, orang yang melakukannya jadi dengan istilah-istilah barat jadi do gooders. Oke, para muhsinin. Mau dia muhsinin kayak apa lagi? Nggak ada urusan. Mau sodako sehari 1 miliar lagi. Nggak ada urusan. Ketika dia mati dan masih belum beriman kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, fix dia penduduk neraka. Then? Maka alhamdulillah Allah jadikan kita lahir di keluarga Islam orang itu. Atau alhamdulillah Allah menyentuh hati kita sehingga di antara kita tersentuh hatinya sehingga akhirnya bersyahadat dan akhirnya masuk Islam. Dan alhamdulillah lagi way further, lebih jauh lagi alhamdulillah dari seluruh firqah Islam yang ada, Allah tunjukkan hati kita kepada firqah yang hak ini, kelompok yang hak ini. Berapa banyak orang yang lahir di muka bumi, nggak kenal agama yang hak, sehingga dia mati di atas kekafiran. Atau berapa banyak orang yang lahir udah Islam, tapi dia masih kubek-kubek kuburan sama menyan, dikunyah mulut tuh menyan sama dia, iya nggak? Dan mati di atas hal itu, padahal dia udah lahir Nah, kita alhamdulillah dari seluruh hamba-hamba Allah kita ditakdirin lahir dari keluarga yang udah syahadat. Dari seluruh hamba yang ditakdirkan udah syahadat, kita ditakdirkan mengenal satu jalan yang hak ini. Yang dimana para kaum muslimin yang lain umumnya tidak berada di atas jalan yang hak ini. Alhamdulillah. Dan kita nggak tahu tuh nikmat pertama atau yang kedua yang lebih besar atas kita. Itu kata salaf. Ya. Wa fi qawlihi abduhu wa rasuluh, dan di dalam ungkapan Syekhul Islam tadi, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, raddun ala ahli ifrat wa tafrid. Ini terdapat bantahan terhadap dua kubu penyimpangan, ifrat dan tafrid. Nah, ifrat dan tafrid maknanya apa? Kebangetan kiri sama kebangetan kanan. Oke? Sebagian kaum muslimin mengakui Muhammad adalah rasulnya, tapi mengagung-agungkannya sampai menempatkannya di posisi yang harusnya hanya tempatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Menempatkannya di posisi rububiyah. Tuh. Dengerin salawat-salawatnya Sufi. Fahami artinya. Itu sampai istighosah minta tolong sama Muhammad. Minta rahmat sama Muhammad itu. Iya kan? Ini kebangetan kiri. Beriman kepada Rasul cuman kebangetan. Sampai menempatkan Rasulullah di makam ubudiyah. Di makam sebagai suatu zat yang diibadahi dan rububiyah yang punya kuasa mengatur alam semesta tuh. Ini bablas kiri. Oke? Ada bablas kanan. Bablas kanan nih sebagian kaum muslimin yang akhirnya benar-benar berpaling dari petunjuknya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau manusia secara umum yang berpaling dan emang nggak menganggap Muhammad adalah Muhammad nothing, manusia yang nggak ada spesialnya, nggak membawa apapun dan lain-lain. Ini kurang ajar juga sebelah sana, gitu. Ini dua kutub yang keliru di dalam menyikapi Rasulullah SAW. Kita Muslim, Ahlus Sunnah di tengah pas di tempat yang proporsional di dalam mengimani, menghormati dan menempatkan Rasulullah, menempatkan segala hal, dalam menempatkan segala hal. Okay? Ya kita mengimani dia adalah Rasulnya dan dia adalah hambanya. Dia di posisinya sebagai makhluk. Dia nggak di posisi Allah sebagai uluhiyahnya, sebagai rububiyahnya. Enggak. Di posisinya sebagai makhluk. Tempatkan sebenarnya. Ya. Nah, sufi-sufi tadi kebawa virus sebagaimana virus yang ada pada kaum Nasrani. Ya. Mengagungkan Isa alaihissalam akhirnya menempatkannya di tempat Tuhan. Tuh. Ya.
yang kurang ajar tadi kepada Muhammad sebagaimana yang terjadi pada kaum Yahudi. Mereka kurang ajar kepada para nabi dan rasul sampai mengolok-oloknya dan menyakitinya, bahkan membunuhi para nabi dan rasul. Makanya kesaksian bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Tuh, dengan penegasan ini terdapat bantahan kepada dua kelompok yang menyimpang tadi pada hak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahlul ifrad, satu kaum yang kebangetan, satu sisi ghalau fi haqqih, mereka berlebihan hulu pada haknya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wa rafa'uhu fawqa manzilatil ubudiyah, bahkan sampai menempatkan Muhammad sampai posisi sesuatu yang disembah. Ya, wa ahlu tafrid, ini sebagaimana kaum Nasrani menempatkan Isa alaihi salam. Nah, ahlu tafrid, kaum yang kebangetan di kutub satunya, qad nabadhu ma ja'a bihi wara'a dhuhurihim, adalah kaum yang telah dengan total meninggalkan ilmu, keterangan yang dibawakan Muhammad SAW, meninggalkannya di belakang punggung mereka, ka'annahu ghairu rasul, seolah-olah iya Muhammad ini bukan utusannya sama sekali, gitu. Maka kesaksian bahwasanya dia adalah hamba Allah, nah ini menafikan hulu yang pertama tadi, bahwa dia di tempatnya Tuhan yang disembah, dimintai pertolongan dan lain-lain. Nah, tuh. Makanya kita bilang, enggak, Muhammad adalah makhluk hamba. Dan kesaksian bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, tuh, ini membantah kelompok yang kurang ajar tadi dan meninggalkan Muhammad dan keterangan-keterangan yang dibawakannya secara total. Enggak, kita katakan dia adalah Rasul yang membawakan petunjuk, ilmu-ilmu yang datang dibawakan olehnya adalah jalan keselamatan. Gitu. Dan wa syahadatu annahu Rasulullah, dan kesaksian bahwasanya ia adalah Rasulullah taqtadi, membawa konsekuensi al-imanu bih, mengimaninya, wa ta'atu fima amar, dan mentaatinya pada apa-apa yang diperintahkannya, wa tasdiquh fima akhbar, dan meyakini, mempercayai kabar-kabar yang dibawakannya, wajtinab manaha anhu, dan menjauhi apa-apa yang dilarang, yang larangan-larangan yang disampaikan olehnya, wattiba'uh fima syara', dan mengikutinya pada apa-apa yang disyariatkannya. Tuh, dari Allah Subhanahu wa taala. Itu la ilaha illallah alla yu'bada illallah. Maknanya adalah agar tidaklah diibadahi, dipersembahkannya segala bentuk penghambaan diri illa lillah, kecuali hanya bagi Allah. Dan bahwasanya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammadar Rasulullah, alla yu'badallah illa bima syara' ala lisani Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maknanya adalah agar Allah tidak disembah kecuali dengan cara yang telah Allah syariatkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu makna la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Wa qauluhu sallallahu alaihi, tuh, dan ucapan Syekhul Islam rahimahullah, salawat Allah ke atasnya. As-salatu lughatan, salat secara bahasa artinya doa, doa. Tuh. Wa asahhu ma qila fi ma'na salat, dan yang paling sahih di antara tafsir makna salat ini, minallah, salawat dari Allah kepada Rasulnya, okay? Artinya adalah sebagaimana yang paling sahih, sebagaimana yang disebutkan Imam Bukhari di dalam sahihnya dari Abu Aliyah, ia berkata, salatun ala rasulihi, salat Allah ke atas Rasulnya, artinya sana'uhu alaihi fil mala'il a'la, maknanya adalah sanjungan-sanjungan Allah ke atasnya fi al-mala'a al-a'la, di antara para malaikat di atas. Tuh. Di mana Allah menyebut dan menyanjung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara para penduduk langit. Di antara para penduduk langit. Penduduk langit siapa ya? Malaikat. Wa ala ali, dan ke atas alinya, yakni ke atas para keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alu syakhsi man yantamuna ilaihi bisilatin wathiqah min qarabah wa nahwiha. Yang dinamakan alnya seseorang adalah mereka yang masih berafiliasi kepadanya dengan ikatan yang kuat, baik dengan kekerabatan atau dengan bentuk lain. Wa ahsan ma qila fil murad bi al, tuh. Namun tafsiran yang paling tepat di dalam maksud dari ali Rasul atau ahlinya Rasul adalah
Atba'uhu ala dinihi adalah mereka yang mengikuti Rasul di atas agamanya. Tuh. Jadi salawat ke atas Muhammad dan ke atas ahlinya Muhammad, yakni ke atas para kaum muslimin yang mengikuti agamanya Muhammad. Tuh. Ya. Karena keahlian bagaimanapun putus ketika metode dan konsep agama yang diyakini berbeda. Demikian Nuh alaihi salam. Dia mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ditenggelamkan anaknya ini. Allahumma, wahai Allah, innahu sesungguhnya dia adalah ibni, ahli min ahli. Sesungguhnya dia termasuk ahliku, termasuk anakku. Ya, ini karena katanya Allah akan menyelamatkanmu dan ahlimu, begitu kan? Tapi kok itu ternyata anakku termasuk yang tenggelam. Allah pun berkata, innahu laisa min ahlik, innahu amal ghair salih. Sesungguhnya dia bukan ahlimu. Tuh, padahal anak langsung. Innahu amal ghair salih. Sesungguhnya dia adalah amalan yang tidak saleh. Ke anak aja langsung keahliannya terputus. Kenapa? Karena beda konsep beragama yang diyakini. Gitu. Maka keahlian akan lebih nyambung kepada mereka yang sekonsep beragama. Kalaupun gak ada hubungan darah, itu lebih tepat. Demikian mereka yang mengikuti Nuh alaihi salam. Ya, nggak mesti sehubungan darahnya. Dapat ya? Itu ahli ya, maksudnya begitu. Wa ashabih, dan ke atas para sahabatnya, jam'u sahib. Ashab jam'u sahib. Ashab bentuk plural daripada sahib. Ya, singularnya sahib, sahabat artinya. Dan definisi sahabat adalah man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa amana bihi wa mata 'ala al-Islam. Tuh, mereka yang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya dan beriman kepadanya kemudian mati di atas Islam. Tuh, 3 syarat sahabat tuh bertemu, beriman, mati di atas Islam. Karena banyak orang yang bertemu dengan Rasul tapi nggak beriman kepadanya, nggak jadi sahabat. Okay? Banyak orang yang bertemu dengan Rasul, beriman kepadanya, ada di antara mereka, ternyata kemudian setelah Rasul meninggal murtad. Ada kaum yang murtad itu udah ketemu Rasul, bahkan di antara mereka penulis Quran. Ada. Akhirnya nggak terhitung sahabat. Maka bertemu dengan Rasul, beriman padanya dan mati di atas Islam, itu syarat ketiga. Ya. Ada yang bilang, man ro'a, barang siapa, ada yang bilang sebelumnya nih bertemu. Kenapa jadi bertemu? Sebelumnya nih ada yang bilang, barang siapa yang melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah, kalau dia buta gimana? Oh iya ya. Ya udah man sami'a, barang siapa yang mendengar Rasulullah. Lah kalau dia buta? Iya ya. Ya udah man laqiya, udah deh siapa yang ketemu. Gitu. Paling dapat itu ya. Definisi yang paling matang dari para sahabat radhiyallahu anhu. Man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amana bihi wa mata 'ala al-Islam. Ya. Wa sallim tasliman mazida, ya. Sampaikanlah salam yang terus bertambah. Assalam bermakna tahiyyah. Salam di sini maknanya adalah ungkapan tahiyyat, ungkapan pujian, sanjungan. Awis salamah minan naqais. Maknanya adalah juga selamatnya dari bentuk-bentuk kekurangan warradail dan bentuk-bentuk kehinaan. Wa qawluh mazidan ism ma'ful, ini di dalam bahasa Arab. Amma ba'du. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah berkata amma ba'du. Setelah membukanya dengan hamdalah dan dengan salawat, dengan syahadat tadi, beliau berkata amma ba'du. Fahadha i'tiqad al-firqah an-najiyah al-mansurah. Ini adalah keyakinan al-firqah an-najiyah, kelompok yang terselamatkan, al-mansurah, yang dimenangkan, ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat kelak. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, maka ini, yakni tulisan ini, buku ini nih, risalah ini, adalah i'tiqad, adalah konsep akidah. Al-firqah an-najiyah, kelompok yang diselamatkan, al-mansurah, dan dimenangkan ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat kelak.
Syekhul Islam menegaskan bahwa apa yang akan aku tulis di sini adalah akidahnya kelompok tersebut, kelompok yang dikenal dengan nama Ahlus Sunnah dengan segala penamaannya. Di antara penamaan Ahlus Sunnah ya Ahlus Sunnah jelas Sunni, ya kan? Disebut juga Al-Firqah An-Najiyah, kelompok yang terselamatkan. Kenapa dibilang kelompok yang terselamatkan? Dari hadis sataftariqu ummati ala 73. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali cuma satu kelompok yang selamat dari neraka. Nah, ditanya Rasulullah SAW, siapa ya Rasulullah SAW? Siapa mereka? Rasul berkata, ma'ana alaihi wa ashabi, mereka yang berada di atas jalan yang sama denganku dan para sahabatku. Itu berarti mereka yang metode beragamanya, konsep beragamanya sama denganku dan para sahabatku. Ya, sanad lain Rasul menjawab al-jamaah nih, mereka ini al-jamaah. Ya, dengan itu dari hadis ini disebutlah para Ahlus Sunnah dengan al-firqah an-najiyah, kelompok yang terselamatkan. Ya, ini terselamatkan dari ancaman neraka. Mansuroh maksudnya Taifah Mansuroh, kelompok yang juga dimenangkan. Ini dari hadis mutawatir diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim rahimahumullah dan lain-lain, ya kan? Dari hadisnya Mughirah bin Syu'bah dan juga diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah dan lain-lain, di mana Rasul bersabda, la tazal ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin, akan senantiasa ada satu golongan, satu kelompok di antara umatku. Tuh umatku banyak Islam. Tapi ada satu kelompok di antara mereka yang terus mereka menampakkan yang hak, menegaskan yang hak. La yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum. Mereka tidak gentar menghadapi orang-orang yang menyelisihi mereka, khalafahum, yakni dari golongan kaum musyrikin. Wala man khadhalahum, mereka tak gentar menghadapi orang-orang yang menghadzal mereka, yakni mengkhianati mereka dari golongan kaum muslimin. Terus hatta ya'ti amrullah. Demikian mereka bertahan sehingga datanglah keputusan Allah, yakni sehingga ajal mereka. Ya. Atau sehingga hari kiamat akan senantiasa ada kelompok ini. La tazal ta'ifatum min ummati 'alal haqqi mansurah. Mereka akan senantiasa dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni dimenangkan dengan hujjah, dimenangkan dengan bayan. Itu maksudnya. Ya. Dari situ disebutlah Ahlus Sunnah di antara penamaannya At-Taifah Al-Mansurah. Ya. Dan banyak masih penamaan Ahlus Sunnah. Ya. Ada Taifah Al-Mansurah, ada Al-Firqah An-Najiyah, Sunni. Tuh, Ahlus Sunnah. Itu juga Salafiyah ini. Ya. Salafiyah yang mengikuti pemahaman para salafus saleh, para sahabat yang berada di atas jalan yang sama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghuraba dan lain-lain. Ya. Tapi kita cukupkan sekian. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Aku lupa qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.